SMA Negeri 2 Kuningan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1982 dan sering dikenal dengan sebutan Semanda. Yang merupakan SMA negeri dan terletak di Jalan Aruji Kartawinata nomor 16, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. SMA Negeri 2 Kuningan memiliki visi terdepan dalam prestasi, simpati dalam perilaku, dan siap menghadapi tantangan global. Visi tersebut membuat SMA Negeri 2 Kuningan banyak melahirkan generasi berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Rianingsi. Saya sebagai guru ekonomi di SMA Negeri 2 Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya saat ini sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya membuat video praktik pembelajaran di kelas 10 IPS 3, materi Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Pembuatan video praktik pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi ya di pelajaran Ibu di ekonomi tentunya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita untuk mendapatkan keberkahan kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan KM pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini hadir semua? Hadir. Sudah belajar di rumahnya? Sudah. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Untuk modulnya, kemudian ada LKPD di sana, kemudian ada lagi bahan ajarnya sudah dibuka? Sudah. Baiklah, kita akan memulai aja ya untuk pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Nah, kita akan mengecek terlebih dahulu tata tertibnya. Yang pertama ini siswa harus hadir di kelas dengan tepat waktu. Ibu lihat di sini karena hadir semua berarti kalian tepat waktu untuk datang di kelas ini. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan dan situasi kondusif ketika proses belajar mengajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapihan diri dan lingkungan kelasnya. Ibu perhatikan juga kelas ini ternyata bersih. Ya, terima kasih untuk KM sudah membimbing teman-temannya untuk selalu piket. Dan yang terakhir, ini yang biasanya menjadi poin penting di pelajaran Ibu, biasanya tidak diperkenankan memainkan HP saat pembelajaran terkecuali ketika guru memperbolehkannya. Nah, kalau yang poin keempat ini untuk pembelajaran sekarang Ibu memperbolehkannya. Jadi nanti silahkan kalian buka HP-nya ketika kalian mengerjakan LKPD. Kemudian di awal juga Ibu sudah instruksikan di WA Group untuk menginstal beberapa aplikasi sudah? Sudah. Nah, ini ada motivasi sedikit. Soalnya Ibu ngelihatnya kok kalian gak semangat hari ini. Ini ada motivasi sedikit yang selalu Ibu berikan kepada kalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Nah, ini motivasi yang sangat pendek sekali, boleh dilihat.
sedikit ya. Perlu diulang? Tidak. Kira-kira apa hikmah yang terkandung di dalam video tadi? Kalau sama, jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ada di sini nih di depan juga Ibu sudah memberikan, di situ menuliskan ya motivasi lain. Jangan hanya belajar, carilah pengalaman. Jangan hanya membaca, seraplah. Jangan hanya berpikir, renungkanlah, dan jangan hanya bermimpi, tetapi lakukanlah. Biasanya terkadang kita itu hanya punya mimpi saja, tetapi kita tidak punya actionnya kapan nih? Kita melakukannya kapan? Nah tadi, satu kesatuan dalam video tentang semut tadi ya. Untuk menumbuhkan semangat lagi, Ibu minta nih, kira-kira ada temannya nggak yang mau kira-kira membantu Ibu di sini, di depan, untuk memberikan semangat kepada teman-temannya melalui ice breaking, biar lebih semangat, biar lebih konsentrasi. Kaliannya kira-kira yang bersedia, yuk Ajis lagi katanya bersedia, silakan. Untuk Ajis, tepuk tangan untuk Ajis semuanya di sini. Kali ini kita akan bermain tentang pundak, lutut, kaki. Kalian harus mengikuti ucapan saya, guncangan gerakan saya. Konsentrasi. Lutut, kaki, pundak, lutut, kaki, lutut, ya. Konsentrasi semuanya. Pundak, lutut, pundak. Ayo ini salah, ada yang salah. Masih pada semangat pun. Oh, masih. Teman-teman, terima kasih untuk Aji, silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita ke apersepsi sekarang. Ibu akan ingatkan kembali, minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Alat pembayaran tunai dan non tunai. Di depan, di sini ada 3 gambar nih. Berarti menurut kalian, ini gambar ke-1, ini gambar kedua, kemudian ini gambar ketiga. Menurut kalian, untuk alat pembayaran tunai dan non tunai ditunjukkan oleh gambar nomor berapa? 1, 2, 3. Ini 3. Bu, kelihatan Bu, di situ ada uangnya, gambar uangnya, gitu ya. Tetapi mungkin di sini ada beberapa logo perusahaan nih. Ada kiri kanan, di sini ada logo perusahaan. Menurut kalian, di sini ada nih yang kelihatan paling besar, ada TPRI. Menurut kalian ini perusahaan bergerak dalam BUMN. Kalau sampingnya di situ ada Bank Jatim. Menurut kalian perusahaan apa nih? BUMD. Dari ketiga gambar ini, kira-kira ada keterkaitan nggak? Keterkaitannya apa? Ada yang mau? Mau? Nah, ini Pina, boleh? Di situ kan ada BUMN dan ada BUMD. Mereka itu saling berkaitan. Nah, untuk menjalankannya, mereka berdua itu memerlukan yang namanya itu alat pembayaran, yaitu uang, gitu Bu. Ya, udah? Iya, sudah. Udah. Tepuk tangan buat Pina. Nah, ini kata Pina tadi, baik itu BUMN maupun BUMD, untuk menjalankan kegiatan usahanya itu membutuhkan modal. Modalnya itu berupa uang. Berarti otomatis ada keterkaitan ya untuk pembelajaran kita kali ini mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kemudian ini ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Di link Google Drive yang Ibu sudah kirim di WhatsApp, ya di WA grup kalian, ini ada kompetensi dasar pada kesempatan kali ini, yaitu mendeskripsikan konsep dasar badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Tentunya di situ ada 6 indikator yang ingin dicapai untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian badan usaha, BUMN, dan BUMD. Tadi disinggung sedikit oleh Pina melalui gambar ya. Kemudian yang kedua, menjabarkan jenis-jenis badan usaha. Yang ketiga, mengemukakan peran BUMN dan BUMD. Yang keempat, menganalisis bentuk dan kekuatan serta kelemahan BUMN dan BUMD. Dan yang kelima, menelaah jenis-jenis kegiatan usaha BUMD. Oke, kalau sudah siap, ini peta konsepnya. Peta konsepnya dari mulai pengertian badan usaha BUMN dan BUMD terlebih dahulu. Nah ini, Ibu tuangkan yang indikator ini ada 5 ya.
Kita masuk poin yang pertama mengenai pengertian. Pengertian BUMN. BUMN berarti singkatan dari apa? Badan Usaha Milik Negara. Kalau lebih rincinya, cung lagi. Yang mau belum ya? Ini belum, sudah kinanti itu udah semangat sekali karena sudah membaca tentunya. Usaha milik negara itu yaitu badan usaha yang modalnya itu seluruh atau sebagian besarnya itu dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan katanya. Oke, silakan duduk kembali. Contohnya dari BUMN itu apa saja? Perusahaan apa saja? Tadi tuh yang banyak, contohnya apa aja? TVRI. Oke, yang kedua apa? BRI. Kemudian yang ketiga? KAI. Ada lagi? 4? Pertamina. Oke, itu banyak sekali ya yang termasuk ke dalam BUMN. Untuk yang kedua nih, kira-kira BUMD itu apa BUMD? Badan Usaha Milik Daerah. Siapa lagi? Boleh, sebentar Ihsan. Ihsan mau menjawab nih. Perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki daerah tersebut dari kekayaan yang dipisahkan. Dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Ya, terima kasih Ihsan. Silakan. Contohnya apa kira-kira BUMD? Bank Kuningan. Kemudian? Bank Jatim. Ada lagi? PDAM. Kemudian ada lagi? Bank Jabar. Dan masih banyak lagi ya. Nah, itu sudah menyebutkan untuk pengertian dari BUMN dan BUMD. Perusahaan berarti kesatuan teknik. Kalau badan usaha? Kesatuan yuridis. Kalau di perusahaan berarti menghasilkan barang. Kalau di badan usaha? Mencari keuntungan. Oke, ya itu untuk pengertian. Kemudian kita masuk ke yang kedua, indikator yang kedua. Indikator yang pertama tadi sudah paham, kita masuk ke indikator yang kedua, peran BUMN dan BUMD. Hilbram. Jadi peran BUMN itu yang pertama memberi pelayanan kebutuhan masyarakat, terus juga mencegah kemungkinan timbulnya monopoli oleh swasta, terus bisa juga memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Hilbram. Itu peran dari BUMN. Satu lagi nih, biasanya daerah sama BUMN itu tidak terlalu beda. Kira-kira peran BUMD itu apa? Ya, silakan Nur. Peran BUMD itu apa saja, Bager? Peran BUMD untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD juga menjadi salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen maupun hasil privatisasi. Hasil privatisasi, katanya sampai digaris bawahi ya. Kita masuk ke jenis-jenis nih. Jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha itu dibagi menjadi 5 itu yang mana dulu? Berdasarkan lapangan usahanya dibagi menjadi 5. Kita masuk yang pertama dulu, ekstraktif. Berarti ekstraktif itu apa? Mengambil kekayaan langsung dari alat. Contohnya pertambangan. Yang kedua agraris. Kalau agraris itu memanfaatkan kekayaan alam. Contohnya pertanian. Kemudian ada perkebunan. Yang ketiga tadi apa? Industri. Kalau industri itu apa? Mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Kemudian yang keempat, perdagangan. Perdagangan itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang terakhir nih 5. Kira-kira apa? Jasa itu apa? Bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya apa kira-kira jasa nih? Guru, kemudian dokter, kemudian bengkel, masih banyak lagi ya. Oke, kemudian jenis badan usaha yang kedua berdasarkan sumber permodalannya dibagi menjadi 5. 1 BUMN, yang kedua BUMD, yang
Yang ketiga, BUMS. Yang keempat, koperasi. Yang terakhir, jasa. Berarti kita tuh masih punya 3 lagi ya. Hari ini kita akan membahasnya cuma 2, BUMN dan BUMD. Lanjutkan lagi nih. Di bentuk kekuatan kelemahan BUMN dan BUMD. BUMN itu ada berapa? 2. Kira-kira apa aja? Peru dan Persero. Peru berarti singkatan dari perusahaan umum. Boleh dengarkan teman-teman yang lainnya biar bisa memahaminya. Silakan ya. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kelemahan dan kekuatan. Jadi yang pertama itu ada ciri-ciri. Ciri-ciri itu melayani kepentingan umum, bergerak di bidang jasa vital, bersifat dasar hukum. Yang selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan ini menangani bidang usaha yang penting, bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat, serta modal keseluruhannya dari pemerintah, baik dalam jasa dan baik dalam pemerintah maupun dalam daerah. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan ini masih di Peru ini masih terjadi pemborosan. Selanjutnya tingkat produktivitas pegawai masih di bawah pegawai perseroan. Selanjutnya yang paling penting dalam kelemahan itu ada jika Peru merugi, maka negara pun ikut rugi. Jika Peru merugi, negara ikut rugi. Tepuk tangan untuk dia. Dan yang kedua tadi itu ada Persero. Persero, kira-kira siapa lagi nih? Siapa lagi di antara teman-teman yang di sini? Saya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Ciri dari Ya. Persero yang pertama adalah mengumpul keuntungan, yang kedua sebagai badan hukum perdata. Ada kelemahannya yaitu tidak memperoleh fasilitas negara dan pegawainya masih berstatus swasta. Dan kelebihannya yaitu mencari keuntungan serta memberi pelayanan kepada umum. Yang kedua, modal pendiriannya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Berupa saham-saham. Udah? Udah. Terima kasih. Berarti sama-sama melayani kepentingan umum. Sama-sama mencari keuntungan. Cuman bedanya 2, status kepegawaiannya saja ya. Kalau di Perum itu berarti pegawainya pegawai negeri, kalau di perseroan berarti pegawai swasta. Itu lagi berarti dari BUMD-nya nih. BUMD itu dibagi menjadi berapa? 2 lagi, Bu. Perbedaannya apa nih antara PD dan PT? Ada yang mau? Boleh, silakan. Tentang bentuk BUMD, apa bedanya? Yang pertama itu kan ada PD. Ya. Itu perusahaan daerah adalah BUMD yang modalnya itu dimiliki oleh satu daerah saja. Yang kedua itu ada PT, perseroan terbatas, yaitu BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya itu terbagi dalam saham. Terbagi dalam saham lagi katanya. Kemudian satu lagi mengenai jenis kegiatan. Kemudian di situ ada jenis kegiatan usaha BUMN dan BUMD. Kira-kira jenisnya itu apa? BUMD itu didasarkan kepada kebutuhan daerah. Kebutuhan. Setiap daerahnya itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Udah? Didirikannya berdasarkan kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Katanya seperti itu, ya. Nah, ini Ibu sudah menyediakan di situ ada barcode yang boleh nanti kalian scan. Kemudian di sini ada linknya. Di situ ada 2 artikel mengenai pembelajaran kita kali ini. Jadi silahkan oleh kalian buka HP-nya, kemudian silahkan diakses saja untuk artikelnya. Ibu kasih waktu kira-kira 3 menit. Sudah dianalisis? Sudah. Artikel yang pertama, di situ ada pandemi COVID-19 terhadap dunia usaha dan persaingan tenaga kerja. Dianalisis. Artikel yang pertama sudah semua? Sudah. Artikel yang kedua, di sini bisnisnya akan terganggu akibat virus corona. Untuk yang pertama. Nah, ini ada Patra. Silakan. Dari artikel pertama yaitu dampak pandemi COVID-19, yaitu menyebabkan dampak untuk industri dan persaingan tenaga kerja.
juga ada dampaknya, ada pemutusan kerja atau PHK yang menyebabkan banyak pengangguran. Dan dampak pandemi juga menyebabkan BUMN dan BUMD itu bangkrutan. Mengalami kebangkrutan katanya. Yang lain maknanya sama seperti itu. Sama. Terima kasih Patra. Kemudian tolong maknai artikel yang kedua. Dari yang saya lihat dari artikel kedua yaitu bisnis BUMN terganggu akibat virus corona. Ini penjelasan Erick Thohir, yaitu poin pentingnya adalah tidak tercapainya target setoran dividen, dan poin keduanya yaitu lumpuhnya aktivitas perekonomian. Lumpuhnya aktivitas perekonomian karena tidak tercapainya dividen katanya. Gitu ya. Terima kasih untuk Ajis. Tepuk tangan lagi untuk Ajis. Berarti kalian sungguh hebat, sungguh kreatif, bisa memecahkan masalah dalam waktu sesingkat. Itu ya memaknainya. Semua ini Ibu sudah masukkan di link YouTube di dalam video pembelajarannya. Gitu ya, link YouTube sudah Ibu share. Di situ ada 22 menit mengenai materi untuk kita hari ini. Maupun dalam artikel. Kemudian, penilaian pembelajarannya yaitu dengan menggunakan games word wall. Nah, jadi semua materi sudah ada di YouTube. Nuansa di sini ada barcode-nya. Nanti kalian bisa di-scan barcode-nya. Kira-kira itu barcode apa? Tinggal kalian buka, di situ ada sumber belajarnya, di sini ada berbagai artikelnya, ada jurnalnya juga, kemudian ada bukunya, ada YouTube-nya, kemudian di situ penilaiannya juga nanti berbasisnya games. Ibu tahu di sini kalian senang games, makanya dibuat media games-nya. Kemudian di situ ada augmented reality-nya atau AR-nya. Jadi kemarin aplikasi yang Ibu sudah suruh kalian install, ini berhubungan dengan nanti pengerjaan LKPD-nya. Kemudian di situ ada infografis, Ibu sudah share untuk infografisnya. Jadi itu untuk rangkuman materi kita kali ini. Nah, di sini ada problem based learning-nya atau pembelajaran berbasis masalah. Berarti nanti ada permasalahan nih, ada permasalahan yang nanti kalian kaji, kalian maknai, ambil kesimpulan dari masalah tersebut kemudian paparkan, ya. Nah, intinya tadi di sini ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik nanti dibagi menjadi kelompok. Ibu sudah share untuk pembagian kelompoknya di WA group untuk kelompok 1 sampai kelompok 6. Nanti tugasnya kelompok 1 sampai 6 itu nanti Ibu akan berikan LKPD-nya. LKPD Ibu udah siapkan. Kemudian dari LKPD tersebut di sana sudah ada penjelasannya ya. Nah, di sini penjelasan LKPD-nya di situ nanti. Nah, di sini tuh ada barcode augmented reality-nya. Ada AR-nya, ada aplikasi yang kalian sudah pasang. Kemudian nanti kalian scan. Dari hasil scanan ini, kalian akan menjawab keempat pertanyaan ini. Nanti silakan untuk scan-nya, kemudian nanti akan timbul gambar seperti ini. Bu, itu gambar apa? Pokoknya di situ ada beberapa bangunan, ada bangunannya, kemudian di sini ada jalan. Nanti kalian akan analisis oleh kalian maksud dari pertanyaan ini dengan gambar ini tuh seperti apa, gitu. Waktunya kira-kira 15 menit cukup untuk menjawab keempat pertanyaan ini? Cukup. Aplikasinya Assembler Edu-nya dibuka, kemudian di-scan barcode-nya. Sudah kebuka? Diputar-putar aja. Boleh vertikal, boleh horizontalnya. Jeli ya, nanti menganalisisnya harus jeli. Analisis tinggal diputar. Udah? Sudah sampai sedetail itu melihat? Oke, kalau sudah selesai, Ibu nanti minta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan di depan. Silakan kelompok 4 perwakilannya atau bahkan mau semua maju ke depan.
Jadi nanti silakan teman-teman yang lain. Tadi Ibu udah dikasihkan juga di situ di lembar LKPD itu ada penilaian ya. Penilaiannya jadi tinggal dibuka nanti nilai oleh masing-masing kelompoknya. Boleh, silakan. Situ bisa dilihat ya, ada Bank Kuningan, ada BNI, terus ada Bank Mandiri, terus di sana juga ada rel kereta ya dari perusahaan KAI, terus juga di situ ada poster bayar pajak gitu. Nah, terus di sana juga ada PAM gitu. Nah, baik, dari hasil analisis kami itu nomor 1 ya, seperti yang dijelaskan tadi ada perusahaan-perusahaan tadi. Terus juga yang kedua ada itu ada ini apa ya, perannya masing-masing gitu. Jadi kayak ada kerjasama yang satu sama yang lain. Nah, tujuan dari BUMN sama BUMD itu sama-sama adalah untuk memenuhi hajat masing-masing. Untuk memenuhi hajat masyarakat gitu, memenuhi kebutuhannya dan juga untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah sumber permodalan BUMN dan BUMD untuk menjalankan aktivitas kegiatan usaha, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara dan daerah yang berasal dari kekayaan negara dan daerah yang dipisahkan. Lalu ada juga dari nomor 4 dari hasil analisis kami. Nomor 4, merga atau fungsi adalah suatu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melembur badan usaha yang bergabung. Kelebihan dan kekurangan merger, yang pertama kelebihan merger, pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Kekurangan merger, harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Sudah? Sudah. Itu pemaparan oleh kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau bertanya atau menanggapi dari kelompok yang lain? Kelompok berapa? Kelompok 3 katanya mau menanggapi, menambahkan atau bertanya? Mau menambahkan kelompok 3. Nah, kami itu ada jawaban yang berbeda Ibu dengan kelompok 4. Iya, di poin berapa? Pada poin yang keempat. Poin keempat katanya berbeda. Oke, silakan. Jadi kalau kelompok 4 itu tadi merger ya. Sedangkan kalau kelompok kita, contoh bentuk kerjasamanya itu yaitu konsolidasi, yaitu peleburan antara dua perusahaan atau lebih yang peleburannya itu untuk menjadikan mereka menjadi satu perusahaan. Nah, contoh konsolidasi itu seperti peleburan PT Telekom Smart dan PT Telekom Mobile 8 menjadi Smartfren. Adapun kekurangan dan kelebihannya dari proses konsolidasi ini, ada kekurangannya yaitu perusahaan yang lama itu akan hilang karena kan tadi melebur menjadi satu perusahaan. Kemudian kekurangan yang lainnya lagi, mengenalkan perusahaan hasil konsolidasi atau perusahaan barunya itu kepada masyarakat itu memerlukan waktu yang cukup lama karena harus dari awal lagi gitu. Kemudian ada kelebihannya itu dapat mengurangi banyaknya transaksi keuangan atau transaksi kontrak, juga membuat harga kontraknya itu bisa lebih murah karena pengadaan yang dilakukannya itu dalam skala yang besar. Sudah. Ya, terima kasih untuk kelompok ketiga. Jadi ada penambahan ya. Tadi untuk kelompok 4 katanya di merger, kemudian untuk kelompok 3 katanya itu ada konsolidasi gitu. Terima kasih, silakan kembali lagi ke tempat untuk kelompok 4. Ibu minta, ini udah bagus sekali nih, kelompok 3, kelompok 4. Ibu minta satu kelompok lagi. Boleh, silakan. Kelompok 6 berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 6. Tanggapi ya, barangkali ada yang berbeda lagi. Oke, dari aktivitas 1 itu jawaban dari kelompok kami itu melihat di sana ada perusahaan seperti Bank BNI, pajak,
jalan layang yang mana itu termasuk ke dalam perusahaan milik negara dan ada juga yang termasuk milik daerah seperti Bank Kuningan dan PDAM. Terus dari aktivitas kedua itu, setelah kami menganalisis di Barcode, peran BUMN dalam perekonomian Indonesia yaitu BUMN memberi pelayanan kebutuhan masyarakat terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Terus adapun kekurangannya, harus ada persetujuan dari pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Udah? Udah. Oke, tepuk tangan. Kelompok 6 tadi menambahkan ya, tadi sudah disebutkan oleh kelompok 4. Kelompok 4 tadi penggabungan usahanya berupa merger juga. Kemudian dilengkapi oleh kelompok 6. Di situ ada kelebihan dan kelemahannya. Tadi kelompok 3 ada konsolidasi. Ditambah lagi tadi kelompok 6 menambahkan di situ ada bentuk BUMN dan BUMD-nya. Yang termasuk ke BUMN ini bentuknya seperti ini. BUMD ini ada contohnya kayak gini. Itu ada penambahan ya. Cukup lengkap sekali kelompok 6. Terima kasih dan kembali ke tempat untuk kelompok 6. Boleh? Boleh duduk kembali? Kelompok 6 ya. Wah, ini 10 IPS 3 sangat hebat sekali. Sudah bisa menganalisis dari barcode yang sudah Ibu sediakan. Gitu ya. Kita akan menyimpulkan untuk pembelajaran kita kali ini dari mulai awal, dari mulai kita tadi berdoa terlebih dahulu sampai ke inti ya pembahasan materinya, kemudian tadi kalian di sini mempresentasikan kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan pada pertemuan kita kali ini. Materinya itu kalian memahaminya tentang apa saja? Pengertian apa? Pengertian BUMN dan BUMD. Udah cukup pengertian BUMN, BUMD saja apa ada lagi? Apa? Jenis BUMN, BUMD-nya. Kemudian yang ketiga, perannya. Keempat, bentuknya. Kemudian kelima, kelebihan dan kekurangan dari BUMN dan BUMD. Yang terakhir keenam, jenis usaha. Tadi yang Pak Dia jelaskan, jenis usaha BUMD. Satu lagi nih kelewat, kira-kira apa? Pengertian badan usaha. Pengertian badan usaha dan perusahaannya. Itu yang nanti disampaikan ya, yang tadi disampaikan itu yang dapat disimpulkannya. Nah, di sini ada games terhadap pembelajaran kita kali ini. Kira-kira satu orang yang mau mengerjakan di depan nantinya. Kak Ina mau sendiri di sini apa ditemani? Ditemani sama siapa? Ditemani sama Pak Dia katanya boleh. Nah, boleh nanti Pak Dia yang membantu Kak Ina. Teman-temannya lihat ke depan. Bantu Pak Dia sama Kak Ina. Di situ ada 10 pertanyaan. Waktunya cuma 20 detik dari tiap pertanyaannya. Lebih cepat ya, bantu temannya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, kalau bisa dimulai boleh diklik star-nya. Star. ...20 detik, 18 detik, ayo. Betul, tepuk tangan dong. Pertanyaan kedua. 17, 16. Betul nggak ya? Oke, 2. Ada bonus biasanya. Lagi. Apakah nilainya sempurna? Jenis dari perusahaan umum daerah. Pedam, PDAM. Selesai. Oke,
terima kasih. 1989 mencapai target yang luar biasa. Berarti kelas ini memang bisa memahaminya ya. Saking bagusnya Ibu akan kasih bonus lagi. Kasih bonus. Wow, bonusnya apa tuh? Bonusnya nanti tentunya ada tambahan nilai ya. Tambahan nilainya silakan buka LKPD-nya di situ baru mengerjakan satu. Itu tugas kelompoknya. Ibu tadi perhatikan dari kelompok 1 sampai kelompok 6 yang memang sangat aktif dan antusias. Kemudian di situ ada barcode yang kedua. Barcode yang kedua ini, tolong perhatikan lagi. Barcode yang kedua ini adalah tugas dari individu. Tugas dari individunya nanti kalian kerjakan di rumah. Tapi Ibu minta waktunya itu dikumpulkannya tetap hari ini. Kira-kira mau kapan? Terakhir pengumpulannya. Malamnya itu kapan? Jam 12? Habis Isya itu jam berapa? Jam 8. Oke, jam 8 Ibu tunggu nanti ini pengerjaannya ya untuk tugas individunya. Jadi nanti kalian silakan di situ Ibu sudah sediakan. Tetap ya Ibu menyediakannya itu tetap ada linknya. Ada barcode-nya, barangkali nanti barcode-nya tidak bisa diakses, di situ ada link-nya. Nanti kalian buka. Kemudian untuk pertemuan minggu depan itu karena kita masih punya utang ya. Punya utangnya, utang apa Bu? Mengenai BUMS dan koperasi. Karena di dalam Badan Usaha Perekonomian Indonesia itu tadi ada BUMN, ada BUMD, kemudian ada BUMS dan koperasi. Dua materi ini Ibu juga sudah simpan, baik itu modulnya, LKPD-nya, kemudian di situ ada instrumen pembelajarannya, ada video pembelajarannya, sudah disimpan di linknya juga. Gitu. Jadi silahkan dibuka aksesnya kembali, kemudian nanti minggu depan kita akan belajar mengenai BUMS dan koperasinya. Harus lebih semangat lagi, maksimalkan seperti ini. Ya, kita harus maksimalkan. Dan untuk refleksinya, refleksi pembelajaran kita kali ini, Ibu minta satu kata untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi itu Mentimeter, ya, linknya Ibu sudah tadi sudah di-share di grupnya, di WA grupnya, dibuka untuk satu kata pembelajaran kita hari ini. Wow. Di situ yang paling tengah, nah ini yang paling banyak nih. Terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini ya. Di situ ada menyenangkan, seru banget, kemudian luar biasa, ada seru, asik. Wah, ini menurut kalian. Terima kasih untuk kalian semuanya. Dah, pembelajaran kita sudah selesai. Kalian sudah paham? Tentunya sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, tadi dibuka dengan doa, ditutup juga dengan doa ya. Semoga pembelajaran kita kali ini berkah ya. Boleh KM pimpin doanya? Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Harus lebih semangat lagi, harus lebih optimis lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.